mengadakan sesi hari ini untuk menyetujui rencana pertempuran tahap selanjutnya di markas Komando Selatan Indonesia. Kali ini Opini Gina Television mengabarkan tentang IDF, bahkan disebutkan ada 3 orang jenderalnya yang gugur. Bahkan pula ribuan tentara IDF yang menjadi korban. Meski jalur Gaza hancur lebur, tapi dibayar dengan mahal. Para prajurit Israel yang gugur cukuplah banyak, bahkan ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Israel akui 2005 tentaranya luka dan 28 kritis selama operasi militer yang tewas tidak diumumkan. Tel Aviv, sebagaimana yang dikabarkan oleh Kompas itu, menyebutkan bahwa ribuan tentaranya yang jadi korban meski mereka berhasil menghancurkan jalur Gaza, tetapi mereka harus bayar mahal. Lihat saja yang ada di hadapan mata kita saat ini. Begitu banyak tentara-tentaranya, bahkan dikabarkan 3 jenderalnya yang ikut gugur terus bertambah mencapai 388 orang sebagaimana yang dikabarkan oleh Republika. Dan masih banyak sumber yang menyebutkan bahwa banyak data tentara Israel yang disembunyikan. Saudara, ikuti terus pemberitaan OG TV Indonesia ini karena ini begitu penting. Selain itu, saudara, ada kabar buruk yang bahwa ada seorang komandan mengajak 2.000 tentaranya untuk memilih kabur dan ogah berperang. Bahkan mereka siap dipecat. Karena itu, saudara, pertempuran yang ada di jalur Gaza ini ternyata membuat trauma sejumlah tentara-tentara Israel. Bahkan saat ini dikabarkan kabur dan terjadi tembak-menembak di antara mereka atau shoot friend atau tembak kawan sendiri. Dengan banyak alutsista. Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan di Telegram mengungkap telah menghabisi tentara hingga menghancurkan alutsista Israel pada 19 November 2023. Selain itu, 29 kendaraan militer Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza juga tak luput dari sasaran Hamas. Brigade tersebut menyatakan bahwa mereka juga menargetkan kendaraan Israel di selatan. Begitupun pangkalan militer Telim di Gurun Negev yang juga ditargetkan dengan serangan roket. Kemudian dalam sebuah laporan yang dirilis Defense Security Asia 26 November 2023 disebutkan 335 kendaraan militer Israel hancur. Kendaraan militer Israel yang rusak atau hancur termasuk mobil lapis baja, tank, helikopter, bus, dan lainnya, dilaporkan dalam konflik yang terjadi di Gaza, Israel, dan Lebanon Selatan. Sementara laporan sebelumnya yang berdasar pada citra satelit di jalur Gaza Utara, 88 kendaraan lapis baja dan tank militer Israel rusak parah atau hancur akibat tembakan senjata anti-tank yang dilakukan unit kecil pejuang Palestina. Pengamat pertahanan internasional yang memantau situasi di Gaza menyatakan bahwa angka ini merupakan 23% dari 383 kendaraan lapis.
pemerintah Israel telah mengesahkan revisi anggaran tahun 2023 yang mempertahankan pengeluaran diskresioner untuk sekolah-sekolah agama dan prioritas lain yang diminta oleh mitra koalisi. Di sisi lain, semua anggota partai oposisi Benny Gantz yang bergabung dengan pemerintah untuk menjalankan perang memberikan suara menentang anggaran yang direvisi. Sikap pemerintah ini lantas mengundang kemarahan para investor dan banyak ekonom terkemuka. Mereka mendesak agar Netanyahu dan para sekutunya untuk segera sadar menghentikan pembiayaan apapun yang tidak penting untuk perang. Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron dalam keterangan pada 27 November lalu mengatakan, pemerintah harus menunjukkan komitmennya pada tanggung jawab fiskal dengan keputusan-keputusan penting untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting. Mengutip Sindo News, defisit anggaran ditetapkan sebesar 3,7% dari PDB, hampir 1% lebih tinggi daripada yang diantisipasi pada malam menjelang perang. Bank Sentral Israel memperkirakan biaya keseluruhan perang sebesar 53 miliar US dollar atau 816 triliun rupiah. 3 jenderal dikabarkan tewas. Kabar tewasnya 3 jenderal Israel tengah ramai dibincang. Hal ini bermula ketika akun @avolanza di media sosial X merilis sejumlah nama yang disebut tewas dalam perang melawan sayap militer Hamas, Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Akun ini cukup terpercaya sebab sudah terverifikasi dan memang terpantau rutin menyiarkan perkembangan perang Israel-Hamas. Adapun ketiga jenderal Zionis itu diantaranya Kamil Baram dari Safety Unit, Yevam Atos dari Invincible Train Battalion, dan Avihai Ozer dari Logistics Assistance Unit. Meski demikian, pasukan pertahanan Israel, IDF, tidak mengonfirmasi kabar tersebut. Pada dasarnya, IDF dalam sebuah keterangan 22 November mengklaim pasukannya telah mengebom daerah Jabalia dalam beberapa hari terakhir untuk mempersiapkan pertempuran darat. Mereka juga mengklaim telah menghancurkan 3 pintu masuk terowongan yang berisi anggota Hamas serta peluncur roket di daerah tersebut. Sebaliknya, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah dalam sebuah pernyataan mengatakan serangan oleh pasukan Brigade Al-Qassam gencar dijalankan menggunakan rudal Al-Yasin 105, Shawaz, dan selanjutnya. Bahkan ketika dunia berharap gencatan senjata akan berlangsung selamanya, Netanyahu muncul dengan pernyataan mengejutkan. Perdana Menteri Israel tersebut tanpa ragu mengumumkan rencana untuk melanjutkan perang setelah tahap ini. Panglima Militer Israel dalam sebuah pernyataan kepada Middle East Monitor 29 November 2023 menyetujui rencana untuk melanjutkan operasi darat di jalur Gaza. Herzi Halevi, Kepala Staf, mengadakan sesi hari ini untuk menyetujui rencana pertempuran tahap selanjutnya di markas Komando Selatan. Demikian ia berkata sebagaimana dikutip FIFA.co.id dalam rilisnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan Yoav Galant melalui harian lokal Yediot Ahronot menyatakan tentara Israel siap dengan kekuatan mereka. Entah itu kekuatan udara, laut, maupun darat, keseluruhannya siap untuk melanjutkan pertempuran. Israel menyatakan siap untuk kembali menggempur Palestina. Namun di sisi lain, ketangguhan tentara, alutsista, dan anggaran mereka malah dipertanyakan. Menurut kalian, apakah Israel benar-benar akan merealisasikan gempuran itu? Akan memberikan peluang kepada kita semua. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat damai. Di hal ini, meski begitu, masih banyak